Udah baca belum? Halo guys, sudah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas salah satu komik favorit aku. Ini genre favorit aku. Dan ini merupakan salah satu komik yang sangat-sangat menenangkan jiwa ya. Dan ini salah satu komik yang rada-rada underrated. Judulnya adalah Yokohama Shopping Block ya. Komik ini dulunya diterbitkan oleh MNC ya di Indonesia pada tahun 2007. Dari volume 1 sampai 14 volume tamat. Dan ini merupakan karya dari Hitoshi Ashinano Sensei. Sedangkan di Jepang sendiri, komik ini berjudul asli Yokohama Kaidashi Kiko yang diterbitkan pada tahun 1995 ya oleh Kodansha. Dan demografik dari komik ini sendiri adalah seinen dengan genre science fiction, slice of life, dan iyashikei. Jadi iyashikei itu adalah subgenre dari slice of life, yang mana iyashikei ini sendiri artinya adalah healing. Jadi komik-komik dengan bergenre iyashikei itu biasanya menimbulkan efek healing kepada orang yang membacanya. Dan Yokohama Shopping Block ini adalah salah satu komik iyashikei terbaik, komik healing terbaik, dan bener-bener apa ya, membikin jiwa merasa tenang dan keren banget lah. Karena selain ceritanya yang iyashikei, gambar-gambar dari Yokohama Kaidashi Kiko ini juga sangat-sangat healing banget. Penuh dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari komik-komik menenangkan jiwa, slice of life, tidak banyak masalah yang rumit, saya sarankan baca komik Yokohama Kaidashi Kiko ini. Dan komik ini sendiri pada tahun 1998 ya sempat mendapatkan OVA, dan di tahun 2002 juga sempat dapat OVA juga, tapi hanya 2 episode. Jadi aku merasa bahwa OVA-nya tuh masih kurang ya gitu, karena dia cuma berapa episode dan tidak bisa mengcover keseluruhan cerita dari 14 volume komik Yokohama Kaidashi Kiko ini, karena banyak karakter-karakter dan scene-scene serta cerita-cerita yang indah banget ya dari Yokohama Kaidashi Kiko ini. Jadi aku berharap banget one day Yokohama Shopping Block ini bisa mendapatkan adaptasi anime yang lebih proper, karena ini benar-benar komik yang indah banget. Dan menurut aku ini adalah komik iyashikei terbaik ya. Nomor 1 di list aku jangan genre iyashikei adalah Yokohama Shopping Block ini. Barulah yang kedua Aria. Mungkin buat teman-teman yang cocok banget dengan komik Aria, aku sarankan baca juga komik Yokohama Kaidashi Kiko ini, karena vibes-nya sama, genrenya sama ya, sama-sama iyashikei menenangkan jiwa. Dan saking kerennya si komik ini, pada tahun 2007 Yokohama Shopping Block mendapatkan penghargaan Seiun Award ya untuk kategori Best Science Fiction Comic. Jadi Seiun Award itu adalah penghargaan bergengsi untuk karya-karya bertemakan science fiction gitu. Kalau nggak salah dulu Jepang Tenggelam atau Nihon Chimbotsu ya, itu dulu novelnya juga pernah mendapatkan Seiun Award ini. Dan komik ini jujur rada underrated di Indonesia. Banyak teman-teman aku yang baca komik atau nonton anime nggak tahu sama sekali dengan si komik ini. Jadi sayang banget ya, karena komik ini sebenarnya adalah sebuah komik yang luar biasa. Jadi aku berharap banget akan semakin banyak lagi pembaca dari Yokohama Shopping Block ini. Dan ini merupakan komik pertama dari Ashinano Sensei ya, yang meledak banget dulu di tahun 90-an itu. Dan untuk Ashinano Sensei sendiri, dia setelah Yokohama Shopping Block ini banyak lagi menelurkan karya-karyanya terbaru. Dan rata-rata karya-karya dari Ashinano Sensei ini genrenya sama ya, iyashikei alias healing, komik-komik healing-healingan. Seperti dulu itu ada Kabuno Isaki, itu juga genrenya iyashikei. Dan dulu aku baca di beberapa forum, katanya Kabuno Isaki itu masih apa ya, seperti paralelnya dari Yokohama Kaidashi Kiko ini gitu. Jadi aku penasaran banget sebenarnya seperti apa komik itu, karena aku selama ini belum pernah baca. Jadi aku berharap one day komik dari Ashinano Sensei yang lain bisa terbit di Indonesia ya. Lalu yang terakhir kalau nggak salah itu ada Kotonoba Drive ya. Lagi-lagi ini adalah genre iyashikei, genre healing-healingan. Dan dari apa yang ku baca, katanya rata-rata karya dari Ashinano Sensei ini penuh dengan misteri, penuh dengan keajaiban-keajaiban, magical, baik yang terjelaskan maupun tidak terjelaskan. Jadi aduh, indah banget lah ya. Dan Ashinano Sensei itu sendiri dulunya dia merupakan asisten dari Kosuke Fujishima Sensei. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Kosuke Fujishima Sensei itu adalah sensei yang terkenal. Dulu beberapa komiknya sudah pernah terbit di Indonesia. Salah satunya adalah Oh My Goddess, yang sayang banget itu terhenti penerbitannya. Aku udah baca dari SD terbitan MNC, tapi sayang stop di volume 31 atau 32. Please tamatin itu. Oh My Goddess, itu keren banget
sebenarnya. Lalu yang lainnya ada Sakura Wars, itu keren juga Sakura Wars, tapi alhamdulillah tamat di Indonesia. Dan sayang banget baru cuma 2 itu ya karya dari Kosuke Fujishima Sensei yang masuk ke Indonesia. Padahal karya-karya dia yang lain banyak yang keren-keren juga. Dan waktu aku baru tahu fun fact itu, aku lumayan kaget dan kagum juga ya. Ternyata sensei favorit aku, si Ashino Sensei itu merupakan asisten dari sensei favorit aku juga. Yang mana si Kosuke Fujishima Sensei gitu. Ya semoga kedepannya apa ya, Alex atau MNC tertarik ya untuk bisa menerbitkan karya-karya dari Ashino Sensei ini ya, karena Sensei ini terkenal banget dengan iyashike-nya, dan di Indonesia jarang banget ya gitu, sedikit banget bisa dihitung pakai jari genre-genre yang iyashike gini. Padahal aku berharap banget gitu genre-genre ini bisa lebih banyak lagi di Indonesia, karena rata-rata pembaca-pembaca tuir ya seperti saya dan teman-teman di luar sana mungkin yang sudah baca komik dari tahun 90-an sekarang sudah lumayan berumur dan butuh apa ya, asupan healing-healingan, asupan iyashike-iyashikean gitu. Jadi please penerbit di luar sana, MNC, Alex Media dan penerbit lainnya, perbanyak lagi ya genre-genre bertema iyashike seperti Yokohama Shopping Block ini. Jadi sehealing apa sih komik dari Yokohama Shopping Block ini? Yuk kita lihat yuk. Jadi ini adalah penampakan ya dari komik Yokohama Shopping Block ini ya, karya dari Hitoshi Ashinano Sensei, terbitan MNC. Dan nggak tahu kenapa ini remaja ya, karena setahu aku Yokohama Shopping Block ini adalah seinen. Harganya 12.000 dulu waktu pertama kali dijual, dan di Jepang sendiri terbit tahun 95 by Kodansha, sedangkan di Indonesia itu terbit pada tahun 2007 ya oleh MNC. Jadi Yokohama Shopping Block ini bercerita tentang apa sih? Background latar tempat dari Yokohama Shopping Block ini sebenarnya rada-rada dark, rada-rada gelap ya. Jadi Yokohama Shopping Block ini berlatar belakang di mana bumi yang kita tempati ini atau dunia yang kita tempati ini sedang berada di ambang kehancuran gitu. Di mana bumi ini air laut meningkat, jadi air laut meningkat di mana-mana sehingga banyak kota di bumi yang terendam dan lenyap oleh air laut yang meningkat tadi. Lalu populasi manusia di Yokohama Shopping Block ini juga menurun drastis. Jadi hampir rada-rada hampir punah ya gitu. Jadi manusia sedikit banget dan banyak gedung-gedung yang terbengkalai dan di mana-mana dipenuhi dengan semak belukar dan padang pasir. Jadi Yokohama Shopping Block ini diceritakan bahwa ratusan tahun yang lalu sepertinya terjadi sebuah bencana alam yang besar. Aku nggak tahu ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu sebelum Yokohama Shopping Block ini sempat terjadi ya sebuah bencana yang sangat-sangat besar sehingga mempengaruhi sistem dari bumi itu sendiri dan populasi manusia pun menurun drastis ya. Tapi itu tidak diceritakan secara gamblang ya gitu. Apa sih yang menyebabkan bumi bisa sampai terjadi seperti itu? Dan walau backgroundnya itu rada-rada kelam gitu dan suram, tapi Ashinano Sensei ini berhasil banget ya untuk menggambarkan bumi itu dalam bentuk yang indah. Jadi karena banyak gedung-gedung terbengkalai, banyak semak belukar di sana sini, banyak gedung-gedung yang terendam oleh air, maka itu suasana itu jadi rada-rada indah dan tidak biasa gitu. Maka itu aku sangat-sangat suka banget dengan Yokohama Shopping Block ini ya gitu. Nah ini salah satu contohnya nih, bisa dilihat di cover belakangnya ya. Ada apa kayak jalan yang rusak gitu, tapi dipenuhi dengan rumput-rumput yang hijau, hamparan langit yang luas gitu. Jadi ceritanya sendiri berawal dari Alpha ya. Ini adalah Alpha. Alpha ini adalah seorang robot ya. Jadi pada tahun itu inovasi robot sudah ditemukan. Dia merupakan seorang robot yang secara fisik dan jiwa seperti manusia asli. Jadi 100% tingkah laku, pola pikir dan perasaannya itu udah 100% manusia banget lah ya. Dia menjalankan sebuah kedai kopi bernama Cafe Alpha. Itu milik majikannya yang pergi entah kemana gitu. Jadi majikan si Alpha ini tiba-tiba saja pergi dan menitipkan kafe itu kepada si Alpha dan tidak tahu pergi kemana selama bertahun-tahun. Lalu sembari menunggu kepulangan majikannya tersebut, Alpha menjalankan kafe kopi tersebut seorang diri gitu. Jadi ini adalah Alpha ya. Alpha ini adalah sosok robot yang sangat-sangat ceria ya. Dia sangat friendly. Jadi setiap pengunjung yang datang ke kafenya itu selalu disambutnya dengan bersahabat. Dan tiap pengunjung yang datang pasti selalu diajakin ngobrol sama si Alpha ini. Dia sangat suka berteman ya gitu. Dan Alpha ini adalah sosok robot yang abadi ya, karena dia robot. Walaupun sudah bertahun-tahun dia hidup, dia tidak akan menua. Jadi Alpha ini akan selamanya seperti ini gitu modelnya.
Nah, jadi cerita Yokohama Shopping Block ini nantinya akan menceritakan ya lika-liku keseharian Alfa dalam menjalankan bisnis kafe kopinya itu ya, sembari berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya dan suasana alam di sekitar kafenya itu yang indah banget, suasana kotanya itu indah banget ya gitu. Walaupun pasca bencana besar, tapi sepertinya manusia-manusia di Yokohama Shopping Block ini sudah berdamai dengan keadaannya dan mereka kayak mencoba kembali pulih lagi gitu dari keadaan bencana yang mungkin sudah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu terjadi di bumi ya gitu. Jadi kayak orang-orang di sini sudah fine-fine aja hidupnya. Dan Cafe Alpha itu sendiri letaknya lumayan terpencil gitu. Jadi pelanggan Cafe Kopi Alpha itu sedikit banget sebenarnya. Kadang dalam seminggu cuma bisa kayak 3 orang, 4 orang gitu. Tapi karena sosok Alpha ini yang ceria banget ya, jadi banyak orang yang kembali lagi ke cafe si Alpha ini gitu. Nah, ini si Alpha ya, dia hobi banget mengendari skuter dan dia sering beli kopi dari kota Yokohama yang berada di samping kotanya gitu, menggunakan skuter kesayangannya ini. Lalu karakter berikutnya di sini ada Kokone ya. Kokone ini adalah teman Alpha yang juga seorang robot ya. Jadi dia seorang robot dan bekerja sebagai kurir di kota lain. Jadi tinggalnya beda kota dengan si Alpha dan sering berkunjung ya ke tempatnya si Alpha sejak mereka berteman, sering nginap bareng gitu dan sering berpetualang bareng karena si Kokone ini juga mengendarai skuter ya. Kokone ini adalah sosok robot yang manis, dia juga pinter dan juga pemalu, dan Kokone ini curious banget ya dengan sejarah dan asal-usul para robot di masa itu gitu. Dia penasaran banget dengan asal-usul tipe-tipe robot yang muncul sebelum kehadiran mereka. Jadi si Kokone ini best friendnya lah, BBF si Alpha ya. Nah, ini background belakangnya. Ini indah banget loh, background belakang juga seru-seru. Lalu karakter ketiga di sini adalah Oji-san. Oji-san itu adalah seorang kakek-kakek yang punya usaha pom bensin tidak jauh dari Cafe Alpha. Jadi Alpha itu berkenalan dengan Oji-san itu karena sering ngisi bensin, akhirnya sapa-sapaan dan ternyata Oji-san itu orang yang sangat-sangat baik ya. Dia baik banget sama si Alpha dan selalu membantu Alpha ya, baik di berbagai kondisi. Dan si Oji-san ini punya kebun ya dan sering ngasih hasil kebunnya itu ke si Alpha. Oji-san ini udah kayak kakek si Alpha sendiri lah. Dia perhatian banget si Alpha dan sayang banget sama si Alpha. Begitu juga Alpha. Dan si Oji-san ini sering nongkrong di Cafe Alpha ya ketika masa senggang. Lalu di sini ada Takahiro ya. Ini Takahiro. Takahiro ini adalah bocah laki-laki, cucunya si Oji-san, yang suka berkunjung dan bermain dengan Alpha. Jadi si bocil ini kayak masih 8 tahun 10 tahunan gitu, sering main ke Cafe Alpha. Dia udah kayak adik sendiri ya buat si Alpha dan kayak udah keluarga sendiri lah ya, karena si Alpha kan sebatang kara ya tinggal di cafe itu. Nah, ini background belakang ya. Kayak aku bakal nunjukin background belakangnya karena aku suka banget dengan background di belakang dari Yokohama Shopping Block ini. Berikutnya adalah Ayase ya. Ayase ini adalah sosok pria pengelana yang berkelana ke berbagai tempat ya bersama seekor hewan yang bernama Kamasu ya. Itu adalah hewan peliharaan kesayangannya. Kamasu ini nggak ada sebenarnya di dunia nyata, itu hanyalah hewan ciptaan Hachinano ya. Jadi si Ayase ini berkelana sama si Kamasu di lengannya. Tidak hanya hewan saja yang penuh misteri di Yokohama Shopping Block ini, nantinya akan banyak ya kayak seperti tumbuh-tumbuhan yang aneh. That's why aku suka banget dengan Yokohama Shopping Block ini. Walaupun dia tidak menjelaskan secara gamblang ya tentang berbagai macam hal di karakter ataupun yang terjadi di sekitar lingkungan Yokohama Shopping Block ini, tapi itu menimbulkan kesan yang lebih misterius dan membuat orang penasaran gitu. Nah, ini adalah penampakan pantai. Jadi dulu itu ini adalah kota ya. Jadi kotanya terendam. Jadi karena terendam yaitu yang ada tinggal tiang-tiang listrik. Tapi tiang-tiang listrik ini masih hidup gitu. Jadi ketika malam itu menimbulkan pemandangan yang indah. Terus ada karakter bernama Misago ya. Misago itu adalah sosok wanita misterius. Dia tidak berpakaian ya, alias telanjang dan tinggal di danau dekat Cafe Alpha. Dan anehnya lagi ya, si Misago ini hanya muncul di depan anak-anak kecil. Dan dia punya kekuatan super seperti bisa berlari kencang, melompat tinggi gitu. Dan kelakuannya itu tidak seperti manusia biasa. Dia makan ikan mentah dan menangkap ikan. Dan
tidak pernah berbicara sama sekali. Pokoknya Misago ini adalah sosok misterius yang penuh pertanyaan ya. Aku bertanya-tanya, Misago ini sebenarnya apa dan siapa sih? Dan dulunya Ayase dan Takahiro waktu mereka kecil, mereka pernah bertemu dengan Misago. Jadi Misago ini tidak menua ya cuy ya. Dan aku penasaran banget dengan sosok Misago itu. Nah, ini nomor 12-nya gitu. Nah, jadi apa ya, di Yokohama Shopping Block ini adalah sebuah cerita tentang slice of life ya, tentang kehidupan sehari-hari, tentang pemandangan-pemandangan yang indah, tentang misteri-misteri alam, keajaiban-keajaiban alam, tentang nongkrong-nongkrong, tentang jalan-jalan, tentang minum kopi, tentang perbincangan-perbincangan santai. Jadi buat teman-teman yang nyari komik-komik healing-healingan yang tidak banyak konflik yang aneh-aneh, nah aku rekomendasikan banget baca Yokohama Shopping Block ini ya. Dan aku yakin dan percaya setelah kalian baca komik ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi ya udahlah, kalau nggak dijawab pertanyaan itu aku fine gitu. Karena udah merasa cukup puas banget ya dengan ceritanya, dengan pengemasan ceritanya. Walaupun banyak misteri yang tidak terpecahkan dan tidak diceritakan secara lugas, tapi aku merasa it's fine, I'm fine gitu. I'm fine, thank you. Dan Yokohama Shopping Block ini dulu di tahun 90-an ya, tepatnya di tahun 98 dan di tahun 2002 ya, seperti yang aku bilang tadi. Dulu itu dia pernah mendapatkan OVA ya. Jadi pernah dapat adaptasi anime tapi formatnya OVA. Dan sayang banget itu episodenya cuma 2 ya, karena OVA memang biasanya kalau nggak 1 episode, 2 episode, jadi nggak banyak gitu. Dan jujur itu memang belum bisa mengcover ya dari cerita keseluruhan dari Yokohama Shopping Block ini. Jadi sayang banget gitu, karena dengan ceritanya yang indah, scene-scene-nya yang indah gitu, sayang banget gitu kalau dia nggak dapetin adaptasi anime yang panjang gitu. Jadi aku berharap banget one day bakalan dapet adaptasi anime yang lebih proper, lebih cantik, lebih ciamik ya. Dan dari adaptasinya yang di tahun 98 dan tahun 2002, jujur aku lebih suka dengan adaptasi dia yang tahun 1998 gitu, dari segi apa ya, dari segi artnya itu gitu, dibandingkan yang tahun 2002. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini dulu perubahan harga ya. Dulu awalnya Yokohama Shopping Block itu harganya 12.000, dan di episode terakhir, di volume terakhir ya, itu sudah menjadi 13.800 ini kan. Dan kalau tidak salah nih, di versi aslinya Yokohama Shopping Block itu sebenarnya banyak chapter-chapter dan page-page yang berwarna gitu ya. Jadi ada color page-nya di versi aslinya, di versi Jepangnya itu. Tapi sayang banget di Indonesia MNC tidak menampilkan ya color page itu, tidak memberikan color page di tiap halaman yang ada. Jadi menurut aku itu sayang banget sih gitu. Karena dengan pemandangan-pemandangan yang indah dari Yokohama Shopping Block ini, seandainya ditampilin color page, pastinya ini bakalan jadi lebih cantik dan lebih keren banget ya. Dan aku nggak tahu ya apakah Yokohama Shopping Block ini ada artbooknya atau semacam itu gitu. Tapi kalau ada, aku pengen beli sih sebenarnya Yokohama Shopping Block artbook gitu. Sama seperti Arya ya, Arya juga di Indonesia terbitnya nggak ada color page-nya. Padahal aku berharap dulu itu bisa ditampilin color page-nya walaupun 1 atau 2 lembar doang. Tapi sayang banget nggak ada. Aku berharap kedepannya mungkin kalau manga dengan artworks yang indah-indah, ada lah gitu ya color page-nya. Dan seperti biasa aku mau nunjukin ke teman-teman iklan-iklan yang ada di belakang ini ya. Komik-komik apa sih yang lagi happening di Indonesia pada zaman-zaman itu. Dan aku belinya ini apa ya, campur-campur ya. Ada yang rentalan, ada yang pre-love dulu, ada yang aku langsung beli di Gramedia. Jadi kayak campur-campur gitu. Karena dulu awal-awal kenal Yokohama Shopping Block, aku bacanya di rentalan komik. Nah, di sini ada Blackjack ya, Say Hello to Blackjack. Apa sebenarnya dokter itu gitu ya. Aku dulu baca stop di pertengahan, aku lupa kenapa aku stop. Kayak aku teralihkan dengan judul-judul baru gitu. Dan Blackjack ini aku nggak lanjut. Oh, bagus sebenarnya. Terus ada Get Backers ya, ini barang hilang 100% kembali ya. Aku suka dengan Get Backers ini gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, aku lebih suka animenya daripada komiknya. Komiknya seru juga sebenarnya, tapi animenya lumayan, lebih lumayan daripada komiknya. Kalau kayak apa ya, kalau komiknya itu kayak makin lama makin kayak ribet gitu, nggak tahu kenapa, padahal keren sih gitu. Terus di sini ada My Senior ya, ada My Senior ini karya dari Atsuko Namba ya. Ini 2 volume dan ada live actionnya. Aku suka banget dengan Atsuko Namba ini, banyak karya-karya dia itu yang berapa ada yang dapat adaptasi live action. Dan aku suka banget dulu kayak apa ya, niru-niru art style dia, gambar-gambar dia dulu di zaman-zaman SMA. Dan My Senior ini adalah salah satu komik favorit aku dulu, 2 volume dan ada live actionnya. Lucu ini My Senior ini.
Terus di volume 6 aku juga mau lihatin iklan. Blackjack lagi. Oh, ini ada Pure Love Kamikaze Captain ya. Ini karya dari Shizuru Seino. Aku dulu ini tahu Pure Love Kamikaze ini dari teman aku SMA dulu. Dia penggemar komik shoujo dan sering banget aku ngeliat dia baca ini dulu. Tapi kalau nggak salah yang Kamikaze Captain ini sequel deh ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa. Dan aku nggak terlalu ngikutin. Aku dulu bacanya bolong-bolong karena minjem dari teman itu. Terus di volume 14. Mana ya volume 14 ini? Di sini kita ada apa? Di sini ada The Cat's Beautiful Gift. Ini aku gak pernah baca, one shot. Terus Sprout ya, ini dari Atsuko Namba juga. Sprout ini juga kalau nggak salah ada live actionnya. Jadi pada tahun itu lagi karya-karya Atsuko Namba lagi banyak ya di Indonesia dan naik daun. Kalau nggak salah ada satu komiknya yang Blue Summer itu stop penerbitannya, nggak tahu kenapa. Padahal di Jepang udah tamat, stuck di volume 4. Padahal aku suka tuh dengan Blue Summer. Terus ada Happy Dining Table ya. Ini karya dari Riku Kuritama dan Maiko Seo. Ini based on novel. Jadi ini novel dibikin komik dan ada movie-nya ini. Happy Dining Table ini. Ya, aku rasa cuma segitu saja. Jadi ada 14 volume dan sepertinya ini masih belum langka. Jadi sebelum langka, silakan teman-teman yang tertarik dengan tema slice of life seperti ini, silakan cari ya di marketplace dan di sumber-sumber lainnya gitu. Karena kalau di Gramedia kayaknya udah nggak ada lagi deh gitu. Ya itu aja. Terima kasih udah ditonton ya. Thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.